Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi kesehatan, sehat walafiat sampai saat ini. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa berkumpul belajar di kelas 12 IPS di sini. Ya, di sini pada sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan doa. Supaya apa? Supaya ilmu kita bermanfaat. Itu ya khususnya untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Oke, dipimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai juga, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur. Oke, Ibu pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu lagi ya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh buka buku kalian ya. Buka dulu, persiapkan dulu buku LKS ya di atas meja. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Mengabsen siapa yang hadir dan gak hadir, tolong unjuk tangan aja ya. Aziani ada? Ada, alhamdulillah ya. Kemudian Desi ada? Ada. Gatan? Ada. Ramanda? Ada ya. Terakhir Julia? Ada. Alhamdulillah sudah masuk semua ya hari ini. Dan semoga yang kita sehat-sehat, selalu diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai juga, materi kita hari ini mengenai peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda bangsa Indonesia dalam perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Itu kita intermezzo dulu ya. Kita intermezzo mengenai materi yang kemarin. Oke. Materi yang kemarin itu mengenai apa? Disintegrasi bangsa, ancaman disintegrasi bangsa. Nah, kata kunci dari bab kemarin itu adalah disintegrasi. Apa sih yang disebut dengan disintegrasi? Disintegrasi itu adalah sebuah perpecahan bangsa. Ya, di rumah ada yang sudah baca belum? Belum? Kan kemarin Ibu suruh kalian kerjakan LKS juga membaca. Kenapa sih Ibu harus selalu suruh? Karena sejarah itu harus lebih banyak membaca. Tuh. Lebih banyak baca gitu. Karena kan ada juga
Membaca bisa membuka jendela dunia, ya kan? Nah, maka dari itu kita jangan lupa membaca. Oke. Tidak apa-apa, yang belum tahu ibu kasih tahu ya. Disintegrasi itu adalah perpecahan antar bangsa atau dalam satu negara, itu yang disebut dengan disintegrasi. Apa sih ditandai dengan apa? Pemberontakan, kemudian perselisihan, ya. Contohnya pemberontakan itu adalah pasti kalian sudah dengar G30S PKI. Nah, itu salah satu pemberontakan yang membuat Indonesia itu menjadi pecah. Karena kenapa sih adanya disintegrasi? Karena perbedaan ideologis. Ada yang berideologi dulu ya. Ada yang berideologi komunis, nasional, Islam, dan lain-lain. Tapi saat ini alhamdulillah kita sudah tidak mengalami fase tersebut. Oke? Baik, langsung ya ke bab hari ini, yaitu mengenai peran dan nilai para pelajar, mahasiswa, pemuda untuk perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Di sini ada 3 poin penting ditandai peran ini ya. Peran pelajar aja ya. Peran pelajar ini ditandai dengan adanya beberapa gerakan. Gerakan pemuda yang pertama ya. Pemuda Belanda. Kemudian gerakan pemuda Jepang dan gerakan pemuda awal kemerdekaan. Nah, yang akan ibu jelaskan itu yang pertama gerakan pemuda Belanda atau gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda. Itu pada saat itu Indonesia sangat menderita sekali karena dijajah oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Mungkin beberapa ratus tahun ya. Setahun aja lama, apalagi beratus-ratus tahun. Itu sangat menderita bagi bangsa Indonesia. Tapi setelah adanya pemuda terpelajar, nah, adanya pemuda terpelajar ini karena faktor yang pertama itu karena politik etis yang didirikan oleh Hendrik Peter, itu ya. Kenapa? Untuk apa sih politik etis itu? Adalah politik balas budi. Politik balas budi di dalamnya ada 3, yaitu pertama irigasi, kemudian edukasi, kemudian migrasi. Nah, edukasi, dalam edukasi ini penting karena ini orang-orang Belanda itu mengajarkan bangsa Indonesia akan pengetahuan, akan ilmu seperti itu. Nah, maka dari itu setelah Indonesia, mungkin bangsa Indonesia menjadi pemuda-pemuda itu menjadi cerdas gitu ya, menjadi cerdas. Jadi bangsa Indonesia ini mempunyai kesadaran diri untuk, wah, saya harus merdeka gitu ya. Saya harus merdeka nih. Saya harus mempertahankan negara saya sendiri. Mana mau sih saya dijajah oleh orang lain? Kan gitu. Kalau kaum terpelajar itu ya sudah terdidik gitu. Jadi mereka mempunyai kesadaran sendiri untuk membuat suatu pergerakan pada saat itu. Nah, jadi munculnya pemuda pergerakan Indonesia itu karena adanya politik etis pada tahun 1901 seperti itu. Kemudian tidak hanya adanya politik etis, tapi di sini coba lihat LKS-nya halaman 13 ya. Di sini karena peran penting yang melahirkan terpelajar itu edukasi yang pertama. Kemudian adanya organisasi-organisasi. Nah, organisasi ini apa saja sih? Organisasi ini
terpelajar ini ada dua. Yang pertama itu dalam negara, yang kedua luar negara. Nah, di sini organisasi yang pertama itu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini adalah organisasi yang pertama yang didirikan di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, ini adanya organisasi Budi Utomo oleh siapa? Oleh Sutomo. Sutomo ini adalah seorang lulusan dari Stovia. Kemudian ia itu adalah seorang dokter. Walaupun dokter, ia bisa membina organisasi tersebut. Kemudian setelah itu organisasi Serikat Islam. Nah, organisasi ini bertujuan untuk menghadapi perekonomian atau persaingan dagang, gitu ya, persaingan dagang, terutama itu adalah orang Tionghoa. Nah, kemudian Serikat Islam ini pada saat itu pesat yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Tapi tidak selang berapa lama organisasi Serikat Islam ini pecah. Karena kenapa pecah? Karena adanya perbedaan ideologi. Nah, makanya itu, karena perbedaan itulah yang membuat organisasi itu menjadi pecah. Nah, kemudian organisasi terpelajar. Organisasi terpelajar itu yang dilatar belakangi oleh para pelajar atau solidaritas para pelajar. Nah, di sini ada beberapa organisasi. Ya, di LKS coba lihat ada organisasi dalam negeri yaitu organisasi Trikoro Darmo atau Yong Java. Kemudian Yong Sumatera Bon. Kemudian Yong Batak, Ambon, Minahasa, Betawi, dan terakhir Sekar Rukun. Ya, itu adalah organisasi terpelajar atau solidaritas orang-orang terpelajar. Nah, kemudian selain itu juga ada keagamaan dalam negerinya juga. Ada Muda Kristen Jawi, kemudian yang Islamin Penbon ya. Kemudian juga ada perkumpulan pemuda, ini yang luar negeri. Ya tadi yang dalam negeri ya. Kemudian yang luar negeri ini salah satunya adalah perkumpulan pemuda Indonesia Malaysia. Mereka yang sekolah di timur. Nah, kemudian ada juga yang gerakan ya, coba baca deh. Gerakan kepanduan yang melahirkan pramuka lebih tertata sampai saat ini. Itu karena adanya organisasi kepanduan. Kemudian adanya kaum perempuan yang memperkuat kebangsaan, yaitu kaum Mahardika, dan keutamaan istri itu adalah sebuah organisasi perempuan. Kemudian puncak pergerakan Indonesia juga itu puncaknya itu tanggal 28 Oktober 1928. Ini hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Jadi ini adalah puncak dari puncak dari pergerakan pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sampai sini ada yang belum paham? Paham semua? Alhamdulillah. Kemudian ya, yang tadi gerakan pemuda Belanda, sekarang gerakan pemuda Jepang. Nah, gerakan pemuda Jepang ini yang salah satunya adalah gerakan militer dan semi militer. Ini contohnya seperti Keibon. Keibon ini bersifat kooperatif kepada Jepang dengan melahirkan sampai saat ini kemiliteran, itu yang disebut dengan militer atau gerakan pemuda Jepang. Kemudian ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Kenapa sih sembunyi-sembunyi? Karena dia itu tidak menyukai fasisme Jepang, gitu, atau yang disebut non kooperatif seperti itu. Nah, kemudian ada organisasi selain militer, selain organisasi sembunyi-sembunyi, kemudian ada juga organisasi yang disiapkan Jepang untuk membantu Jepang perang Asia
yaitu gerakan 3A, kemudian Tawa Hokokai, kemudian Putra 4 Rangkai. Nah, Putra 4 Rangkai ini ada siapa aja? Yang pertama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, kemudian Kiai Haji Mas Mansur. Sampai sini ada yang paham? Ada yang belum paham? Alhamdulillah paham semua ya. Kemudian ada lagi gerakan pemuda setelah kemerdekaan Indonesia. Mungkin kita lebih singkat saja ya. Singkatnya ini adalah gerakan pada saat itu adalah gerakan yang dibuat oleh mahasiswa sendiri. Contoh, sebelum mahasiswa nih ya. Dulu awal kemerdekaan itu Belanda itu ingin menguasai Indonesia lagi. Tapi di situ Indonesia mempunyai pemuda-pemuda yang sangat yang sangat bersinergi untuk ia itu tidak mau dijajah Belanda lagi pada saat itu. Nah, adanya di situ adanya perlawanan-perlawanan itu pertempuran yang pertama pertempuran Surabaya atau Bung Tomo ya. Kemudian Bandung Lautan Api, kemudian adanya diplomasi atau Pelaminan Lingkar Jati, kemudian Konferensi Meja Bunda, seperti itu. Itu adalah pertempuran-pertempuran yang memang menggugurkan ribuan nyawa gitu. Ribuan nyawa ini melayang pada saat itu. Nah, peran pemuda itu sangat besar. Para pemuda pada saat itu ingin mengangkat senjata karena untuk kehormatan negaranya sendiri. Pada saat itu negara Indonesia. Makanya peran mahasiswa, pelajar dan pemuda Indonesia sangat berperan penting untuk negara. Kemudian adanya peristiwa Tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Nah, Tritura ini menuntut apa sih kepada pemerintah? Yaitu pertama pembubaran PKI, karena pada saat itu terjadinya multidimensial atau terjadinya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ya, dan akhirnya yang kedua itu pemberhentian kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, kemudian penurunan harga. Nah, pada saat itu akhirnya belum ada kesepakatan dari pemerintah, dan akhirnya pada saat itu terjadilah demonstrasi karena Tritura ini tidak disahkan gitu ya. Jadi mahasiswa ini turun ke gedung DPR untuk apa? Untuk berdemo ya, pada saat itu tanggal 28 Februari 1966 dengan ditandai dengan tewasnya mahasiswa UI kedokteran pada saat itu, yaitu Arif Rahman Hakim namanya. Perang ini berakhir dengan terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Dengan apa yang namanya dari peralihan dari Soekarno ke Soeharto? Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret pada saat itu. Jadi surat ini diperintahkan Soekarno untuk Soeharto menjadi apa? Menjadi presiden. Nah, kemudian pemuda memiliki peran penting juga, gitu. Mahasiswa berhasil mengembangkan kekuasaan Soeharto 30 tahun ya, pada saat itu menjabat 30 tahun sebab krisis ekonomi dan ketidakpercayaan kepada pemerintah karena sudah sangat lama menjabat sebagai presiden ya, Bapak Soeharto ini. Kemudian di situ adanya mahasiswa ini berdemonstrasi lagi, dan akhirnya mahasiswa menduduki gedung DPR dan ditandai dengan adanya terjadinya Trisakti. Trisakti ini adalah mahasiswa Trisakti 4 ya. 4 dalam ini terjadinya pemberontakan, tewasnya 4 mahasiswa. Di sini ada nih namanya
Nah, itu mungkin klimaksnya pada bukan kekuasaan ya, pada pemerintahan Soeharto gitu. Kemudian juga pada tanggal 18 Mei mahasiswa menduduki gedung DPR tadi karena tidak terima lah ya mahasiswanya tewas oleh massa. Kemudian tanggal 21 Mei Bapak Soeharto ini berhenti menjadi presiden dan ia menyatakan berhenti dari kepresidenan dan akhirnya digantikan oleh B.J. Habibie. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Baik, nanti di rumah kalian baca lagi ya. Kalian dan kerjakan tugas halaman 21 LKS, tandai ya 21 bagian 3 di buku tulis. Nanti minggu depan dikumpulkan. Ada yang sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, baik. Langsung ya. Ibu akhiri saja materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu mengenai peran dan nilai pemuda belajar Indonesia. Itu sangat berperan penting dan adanya tiga gerakan-gerakan gitu. Pada saat itu pemuda mempunyai peran strategis dalam mempertahankan ketatanegaraan Indonesia. Gerakan apa saja? Garis besarnya itu gerakan pemuda Belanda, kemudian Jepang, dan awal kemerdekaan. Nah, jadi di situ terjadilah proses-proses pemberontakan yang mungkin ya pada saat itu terjadinya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan karena berapa puluh mungkin beribu-ribu orang pada saat itu gugur dalam pemberontakan pemuda Belanda melawan kolonial. Itu pertempurannya itu Surabaya ya, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, kemudian Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia atau setelah Indonesia merdeka. Itu adanya pemuda-pemuda yang memang berperan penting untuk Indonesia lebih berkembang lagi, lebih maju. Maka dari itu kalian nih sebagai kelas 12 itu yang sebentar lagi akan lulus, kalian harus benar-benar menjadi siswa yang rajin ya, disiplin, jangan malas-malasan karena kelas 3 ini kalian menentukan kalian lulus apa enggak kayak gitu ya. Sudah sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, alhamdulillah. Ya sudah, Ibu akhiri materi kita hari ini dengan membaca doa ya, supaya ilmu kita yang tadi Ibu sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat. Oke. Baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, mungkin cukup segitu ya materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kafaratul majlis doanya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.